Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himni Ruhmayanti, NIM 190-103-030, kelas 5B, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan matkul evaluasi pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Erpin Effendi MPD, yaitu tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif Lodz, Mon, dan Hodge. Nah, di sini langsung saja kita pertama yaitu penilaian autentik. Apa sih itu penilaian autentik? Menurut Newton Public School menafsirkan bahwa penilaian autentik adalah pengukuran atas hasil dari kapasitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari di kehidupan nyata siswa. Sementara American Library Association mendefinisikan bahwa penilaian autentik merupakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini tujuannya untuk menilai kemampuan, sikap, kinerja, motivasi, dan prestasi siswa pada kegiatan yang sesuai dalam pembelajaran. Maka pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian yang terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan, yaitu kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Selain itu, penilaian autentik juga disebut dengan istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada 4 jenis penilaian autentik. Pertama, penilaian kinerja. Kedua, penilaian proyek. Dan yang ketiga, penilaian tertulis. Dan yang keempat, penilaian portofolio. Selain yang 4 itu, jenis-jenis penilaian autentik menurut aspek, teknik penilaian, dan bentuk instrumen. Pertama, pengetahuan atau kognitif. Teknik penilaiannya ada 2, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Sedangkan bentuk instrumen yaitu jawaban singkat dan uraian dan daftar pertanyaan. Yang kedua, keterampilan atau psikomotor. Teknik penilaiannya yaitu tes kinerja, di mana bentuk instrumennya yaitu kinerja terbatas dan kinerja bebas. Dan yang terakhir yaitu sikap atau afektif. Teknik penilaiannya yaitu non tulis. Sedangkan bentuk instrumennya yaitu observasi, jurnal atau buku catatan. Nah, di sini perbedaan antara Hodge, Mon, dan Lodz. Mengkreasi. Pertama, Hodge, yaitu antara lain mengkreasi ide atau gagasan sendiri, kata kerja, mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Sedangkan mengevaluasi yaitu mengambil keputusan sendiri, kata kerja, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Sedangkan bentuk menganalisis yaitu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja yaitu membandingkan, memeriksa, mengkritis,
dan menguji. Sedangkan untuk mods yaitu mengaplikasi menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerja menggunakan mendemonstrasikan, mengilustrasikan atau mengoperasikan. Sedangkan memahami di sini yaitu menjelaskan ide atau konsep. Kata kerja menjelaskan, mengklasifikasi, menerima dan melaporkan. Untuk lots yaitu mengetahui, di mana di sini mengetahui antara lain mengingat kembali. Sedangkan kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang dan menirukan. Nah, sedangkan prosedur penilaian autentik, apa saja sih prosedur penilaian dalam autentik? Prosedur penilaian autentik di sini ada 4, yaitu penentuan standar, penentuan tugas autentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan rubrik. Nah, selain prosedur, penilaian autentik juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya antara lain: 1. Fokus pada keterampilan menganalisis dan mengintegrasikan pengetahuan. 2. Meningkatkan kreativitas. 3. Merefleksikan keterampilan dunia nyata dengan pengetahuan. Yang keempat, memotivasi siswa untuk kerja secara kolaboratif. 5. Meningkatkan keterampilan presentasi lisan dan menulis. Dan yang terakhir, penilaian dilakukan secara langsung, aktivitas pembelajaran dan tujuan belajar. Sedangkan kekurangannya antara lain akan susah jika dihubungkan dengan standar yang sudah baku. Kedua, bisa terjadi bias pada pemberian nilai yang subjektif seperti menilai gambar dan seni. Dan yang terakhir, memiliki kemungkinan yang kurang praktis bagi kelas yang berjumlah besar. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restart, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau resit. Sedangkan soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan antara lain: 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi kesimpulannya antara lain bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang sangat bagus diterapkan karena bisa menilai sebuah aktivitas pembelajaran siswa secara menyeluruh atau holistik. 2. Penilaian berorientasi HOTS adalah penilaian hasil belajar, diharapkan dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena berpikir tingkat tinggi dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang materi pembelajaran. HOTS merupakan bekal reformasi pendidikan karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan. Inti dari HOTS sesungguhnya yaitu kemampuan memecahkan persoalan dengan nalar. Pola pembelajaran tidak hanya bertanya tentang apa, tetapi bagaimana persoalan bisa dipecahkan sesuai nalar siswa. Pola HOTS menjadi pendekatan pembelajaran yang ideal karena siswa tidak hanya berkutat pada bahan ajar dan hafalan. Metode yang hanya berfokus pada hafalan seperti
Lot yang diterapkan Indonesia sebelumnya kenyataannya membuat siswa tidak berkembang karena selalu dibuahi oleh zona nyaman. Yang terakhir, urutan tingkat khas sendiri terdiri dari menghafal, memahami, menerapkan, menilai, dan tingkatan tertingginya yaitu menciptakan. Guru dapat memberikan materi sesuai tingkatannya satu persatu secara fokus tanpa dibebani kejar target setor materi seperti yang sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.